Halo, selamat pagi Glinda. Selamat pagi sahabat Mira Asset. Hari ini kami memberikan update mengenai perkembangan harga DOC, broiler, jagung, dan juga soybean meal untuk sektor poultry untuk periode Mei 2025. Kita bisa langsung ke slide yang pertama. Jadi memang waktu bulan April itu harga turun cukup dalam. Untuk DOC sudah recover di bulan Mei di Rp4.464 per anak ayam. Ini naik sekitar 73,8% secara bulanan, tapi secara tahunan masih turun sekitar 41,4%. Untuk rata-rata di kuartal 2 sendiri, ini di Rp3.438 per anak ayam. Jadi memang masih lebih rendah dibandingkan Q1 tahun ini di sebesar minus 38%, dan juga lebih rendah dibandingkan dengan Q2 tahun lalu minus 51%. Untuk rata-rata harga anak ayam selama sepanjang tahun 2025 sendiri ada di level Rp4.686 per anak ayam, di mana ini lebih rendah sekitar 18% dibandingkan periode sama tahun lalu, maupun lebih rendah sekitar 20% dibandingkan rata-rata sepanjang tahun 2024. Untuk broiler, next slide, kita lihat juga ada recovery, di mana di bulan Mei itu di Rp16.000 per jam, ini naik sekitar 5% dibandingkan bulan lalu. Namun secara tahunan trennya masih sama dengan DOC, di mana turun sekitar 20%. Untuk rata-rata harga di selama kuartal 2 sendiri di Rp15.714 per kilogram. Ini sama dengan DOC, di mana lebih rendah dibandingkan dengan Q1 2025 dan juga eh, second Q 2024 ya. Untuk dibandingkan dengan kuartal kemarin itu minus sekitar 18%, dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu itu minus sekitar 4%. Penyata 25 sendiri, rata-rata harga broiler itu turun ke Rp11.821 per kilogram. Ini minus sekitar hampir 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan juga minus sekitar 10%. Jadi memang kita lihat harga di bulan April itu adalah harga yang cukup rendah, di mana untuk broiler sendiri mungkin itu harga terendah dalam 45 bulan terakhir. Jadi memang kemarin di bulan April rendah, kemudian pemerintah step in untuk mencegah harga lebih dalam, sehingga meminta untuk integrator seperti Cepin, Poultry, Main melakukan voluntary culling. Dengan adanya voluntary culling, kita lihat memang di bulan Mei baik harga broiler dan harga DOC recover. Kita lihat ini merupakan langkah awal. Ekspektasi kita ke depan harga DOC dan broiler masih akan terus tumbuh mendekati mungkin referensi harga pemerintah. Mungkin sekedar mengingatkan bahwa referensi harga pemerintah sendiri untuk broiler itu Rp7.000 sampai Rp11.000 per anak ayam. Untuk DOC, untuk broiler di level Rp25.000. Jadi memang masih ada room yang cukup untuk harga naik sampai ke level yang pemerintah aturkan. Next slide. Kemudian untuk harga raw material sama jagung dan soybean meal, untuk jagung sendiri trennya memang turun di bulan Mei, ditopang oleh adanya musim panen di level Rp4.262 per kilogram, minus 14% dibandingkan bulan lalu, dan minus sekitar 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sepanjang kuartal 2 2025, rata-rata harga jagung di Rp4.836 per kilogram. Ini turun sekitar 5% dibandingkan Q1 2025, tapi sedikit lebih tinggi, sekitar 2% dengan Q2 2024. Sepanjang tahun 2025 sendiri, harga jagung masih lebih rendah, di Rp4.682 per kilogram. Ini minus sekitar 15% dibandingkan periode sama tahun lalu, dan meter 4% dibandingkan rata-rata tahun 2024. Jadi dengan rendahnya harga jagung memang ini salah satu pendorong bahwa harga di harga broiler ini masih di bawah harga acuan. Dengan harga jagung masih rendah, memang harga broiler di 1.000, petani independen masih membuat margin, tapi memang levelnya masih lebih rendah dibandingkan dengan margin yang ada di tahun 2024. Untuk soybean meal, next, trennya juga sama, lebih rendah, hingga memang segmen feed kita lihat mungkin di Q2 akan bagus ya kinerjanya. Jadi untuk di bulan Mei, harga soybean meal di sekitar $292 per ton. Ini relatively flat ya dibandingkan dengan April 2025, dan juga turun sekitar 21% dibandingkan dengan Mei 2024. Untuk rata-rata sepanjang Q2025 sendiri di sekitar $262 per ton. Ini minus sekitar 2,2% dibandingkan Q1 2025, dan juga minus 18% dibandingkan Q2 2024.
Untuk sepanjang tahun 2025, harga soybean meal ada di level sekitar 296 US dollar per ton. Ini minus 16% dibandingkan 5 bulan pertama 2024 dan juga minus sekitar 12% dibandingkan dengan rata-rata tahun 2024. Next slide. Nah, jadi untuk rekomendasi dengan harga broiler dan DOC yang sudah mulai recovery di bulan Mei, kemudian juga harga raw material seperti jagung dan soybean meal yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, kita lihat sektor poultry masih cukup untuk di overweight. Kita juga melihat bahwa adanya bantuan sosial dari pemerintah, misalnya bantuan tunai ataupun beras. Kita lihat ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembelian ayam, mana ini meningkatkan purchasing power, bantuan pemerintah meningkatkan purchasing power sehingga diharapkan dapat meningkatkan porsi ayam. Dan terakhir kita lihat kali itu makin positif untuk di bulan Mei. Kita lihat Cepin, main Java masih akan melakukan voluntary culling karena memang harganya masih cukup rendah. Jadi kita lihat ke depan, mungkin sampai akhir tahun harga mungkin akan masih uptrend ya, dimulai dari bulan Mei. Untuk rekomendasi per masing-masing saham, kita masih punya Java di 2400, EV/EBITDA di 5 kali. Untuk Cepin, kita 1800, di EV/EBITDA 12,3 kali. Kita mengupgrade rating untuk Java dari trading buy menjadi buy karena memang upgrade-nya sudah cukup besar ya. Sedangkan Cepin kita downgrade dari buy ke trading buy karena sekarang upgrade mungkin sekitar nggak nyampe 20%. Oke, mungkin demikian update dari Poultry. Semoga membantu anak Belinda.